Udah 10 menit. Sekarang masih nggak ada kabar. Javi, Tara, kita masuk. Sebentar. Mas, tolong hentikan, Mas. Jangan kotorin tangan kamu dengan kejahatan saya, mohon, Mas. Diam, Oscar! Sekarang, sekarang, kamu gak apa-apa kan? Satria, tolong Mama, Satria, tolong Mama. Lepasin ibu saya. Ibu kamu emang sepantasnya mati. Kamu gak malu punya ibu kayak gini? Hah? Ibu yang hanya memanfaatkan anaknya untuk mencapai ambisinya. Saya nggak peduli sama omongan orang lain. Saya bangga sama ibu saya. Dan saya nggak pernah menyesal dilahirkan oleh ibu saya. Sekarang, lepaskan ibu saya karena perbuatan Anda sudah melanggar hukum. Saya nggak takut sama hukum. Hah? Mana hukum? Kamu kan polisi, penegak keadilan. Sekarang juga kamu tegaki keadilan, kamu adili ibu kamu. Javi, Tara. Lepasin saya! Astari! Kamu harus mati, Astari! Saya nggak akan lepasin kamu, Astari! Ma. Lepasin saya! Bawa ke kantor. Sebentar. Astari! Kamu harus mati! Kamu harus mati, Astari! Ma baik-baik aja kan, Ma? Aku bersyukur Mama selamat. Saya cuma mau keadilan. Kenapa di dunia ini nggak ada keadilan? Harusnya Astari yang mati. Astari! Sekarang saya udah tahu semua yang menimpa almarhumah ibu kamu. Saya mewakili ibu saya. Saya minta maaf. Tolong maafkan ibu saya. Saya juga hancur setelah mengetahui semua perbuatan ibu saya. Saya pun kecewa. Saya pun gak nyangka ibu saya bisa seperti itu. Tapi satu hal yang Anda harus tahu. Ibu saya nggak pernah sedikit pun berniat untuk membunuh ibumu. Tapi ibu saya, Astari ibu saya. Sekarang juga kamu bawa ibu kamu ke sini. Bukan kamu yang harusnya sujud minta maaf sama saya. Ibu kamu yang harusnya sujud minta maaf sama saya. Minta maaf di makam ibu saya. Astari! Kuburanku, kuburanku, kuburanku. Mas Satria, Ya, sekarang. Kamu gak kenapa-napa kan? Ada luka gak? enggak kok Mas. Gak ada yang sakit? Udah saya obatin lukanya. Mas, soal makam ibunya Mas Fatur. Mas Fatur sempat bahas Mas soal makam ibunya.
Mas Satria apa nggak mau ngecek dulu ke rumah Mas Fatur? Takutnya dia masih nyimpen jenazah ibunya, Mas. Sejujurnya aku udah pernah coba periksa ke rumahnya. Nggak ada apa-apa. Justru aku mau nanya sama kamu. Fatur pernah ngasih informasi ke kamu tentang ibunya atau mungkin tentang di mana dia simpen jenazah ibunya? Kalau diizinkan, boleh nggak, Mas? Saya bantu ikut cari jenazah ibunya. Ruang tamu kita geledah nggak ada apa-apa. Nggak ada tanda-tanda Fatur menyembunyikan jenazah ibunya di ruang tamu. Dan satu-satunya ruangan di rumah ini yang belum kita geledah cuma dapur ini. Aku harap kita bisa nemuin sesuatu di sini, Sekar. Ya, Mas. Mas Satria, ini kok ada air ya di sini? Bentar. Aneh. Nggak ada tanda-tanda kebocoran dari temboknya. Tapi kenapa ada air? Atau jangan-jangan di balik lemari ini ada sebuah ruangan. Menyembunyikan jenazah di balik tembok ataupun lemari. Itu adalah cara seorang untuk melenyapkan barang bukti. Tapi kita tahu Fatur bukan. Tapi ibu saya, Astari yang bunuh ibu saya. Sekarang juga kamu bawa ibu kamu ke sini. Bukan kamu yang harus sujud minta maaf sama saya. Sekar ini teman saya. Kebetulan waktu saya lagi bagi makanan di rumah sakit untuk nakes, Sekar salah satu suster yang memberi penilaian positif untuk masakan saya. Tapi kita juga nggak boleh lupa satu hal. Fatur punya sisi gelap. Dia adalah seseorang yang sangat kesepian dalam hidupnya. Dia nggak punya siapa-siapa kecuali ibunya. Asumsinya, Fatur belum siap kehilangan ibunya. Dia masih ingin terus dekat sama ibunya sehingga dia sembunyikan jasad ibunya supaya dia bisa terus merasa dekat. Tapi logikanya kalau memang ada jasad ibunya di balik ini, dari sini pun kita bisa cium aroma bau busuk. Walaupun sedikit, pasti bisa tercium. Ini nggak sama sekali. Dan kelihatan rapih banget. Harusnya ada tanda-tanda sedikit. Tapi kita harus tetap cari tahu. Kecurigaan kita benar. Ada ruangan. Satria, kamu dari mana sih? Ngapain kamu sama dia? Kamu dari mana aja? Saya ini lagi kebingungan, malah bawa anak saya jalan-jalan lagi. Apa-apaan sih, Ma? Mama kalau nggak tahu apa-apa, diem. Jangan malah ngegas nggak jelas kayak gini. Mama tahu gak? Sekar itu habis bantuin aku ke rumahnya Fatur. Sekar membantu kepolisian untuk mengungkap di mana letak jenazah Ibu Mira disembunyikan. Mama tahu, Mah? Almarhumah Ibu Mira
disembunyikan di dalam freezer dalam kondisi yang beku. Ya udah, berarti masalahnya udah selesai kan? Kalau kayak gitu mama mau pulang. Sakit badan mama nih. Aku sebagai anak kandung mama jadi bingung. Mama ini punya hati apa enggak sih, Ma? Gak ada empati sedikit pun dari mama soal almarhumah Ibu Mira. Maaf ya, Ma. Secara nggak langsung ini ada hubungannya sama mama. Sama semua perlakuan mama ke Ibu Mira di masa lalu. Kalau aku jadi mama, aku akan minta maaf ke Fatur. Minta maaf yang paling tulus. Harusnya mama kayak gitu, Ma. Gimana mama mau minta maaf Satria? Secara dia rejeng mama, narik-narik mama, terus tangan mama diikat. Sakit tau, kamu gak ngerasain sih. Bu Astari, Bu, kalau aja Bu Astari itu sedikit menahan ego sama lebih rendah hati, mungkin Mas Fatur gak akan seperti itu, Bu. Yang Mas Fatur mau tuh gak banyak kok, Bu. Cuma permintaan maaf dan pengakuan rasa bersalah. Hei, diem ya kamu. Gak usah ikut campur, kamu tuh gak ngerti apa-apa. Ngapain Tante Astari harus minta maaf? Orang dia yang disiksa. Kamu juga Satria, kamu aneh-aneh aja ya. Bukannya belain mama kamu, malah belain si Fatur. Yang ada Fatur tuh yang harus minta maaf, dia udah bikin kerugian restoran. Mama kamu hampir aja celaka. Bel, kamu gak ngerti apa-apa, Bel. Jadi tolong diem dan jangan ikut campur. Apalagi sampai nyala-nyalain Sekar. Satria, tunggu sebentar. Kamu mau bawa mama kemana? Mama harus minta maaf ke Fatur. Gak mau. Mama takut dibunuh sama dia. Gak mau. Gak mau. Ma, tolong pakai hati mama dong. Lapor komandan. Fatur pingsan di dalam sel. Sepertinya kita harus membawa dia ke rumah sakit. Iya. Saya sempat cek nadinya sangat lemah, Mas. Semoga masih bisa selamat. Iya. Dari hasil pemeriksaan dokter, Mas Fatur mengalami dehidrasi berat, Mas. Dan tekanan darahnya juga sangat rendah. Tapi untung aja Mas Fatur masih bisa tertolong. Ya, bersyukur dia masih bisa diselamatin. Jika nanti kondisinya sudah membaik, kepolisian berniat untuk membawanya tes kejiwaan. Kalau memang ada indikasi gangguan jiwa, kami berniat untuk merawatnya di rumah sakit jiwa aja. Saya kasihan Mas lihat keadaannya Mas Fatur. Dia pasti sangat tertekan. Ya. Kehilangan seorang ibu itu bukan hal yang mudah. Dunia seketika runtuh tanpa hadirnya seorang ibu. Saya jadi paham kenapa Mas Fatur nekat bertindak seperti itu. Tapi saya juga tidak membenarkan tindakannya, Mas. Semoga aja Mas Fatur bisa ikhlas nerima takdir. Dan Bu Mira juga bisa tenang di sana. Ya. Kita harus doain yang terbaik buat Fatur. Ya udah. Kita tunggu di luar ya. Iya. Halo guys, aku Bella Anastasia Renaldi. Aku mau klarifikasi atas pemberitaan yang lagi viral saat ini. Pacar aku
adalah satu-satunya laki-laki yang aku cintai memang sudah tidak cinta lagi sama aku. Tapi aku nggak apa-apa ya guys. Aku benar-benar udah ikhlas dan aku juga sadar. Mungkin aku bukan yang diharapkan sama dia, mungkin aku kurang baik bagi dia. Dan aku juga tahu dia menyukai wanita lain. Perempuan itu udah merebut pacar aku, dia pelakor. Dia bekerja di rumah sakit Citra Medika. Perempuan itu bernama Sekar. Dia bekerja di rumah sakit bernama Citra Medika Tama. Aku udah gak kuat. Makasih guys. Sekar. Rasain kamu.